Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfia Spiati dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu at-tarbiyah ad-din atau pendidikan agama, at-ta'lim fil islami atau pengajaran keislaman, at-tarbiyah al-muslimin atau pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil Islam atau pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda muslimin atau pendidikan orang-orang Islam, dan at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islami. Pengertian pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Pendidikan Islami adalah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pendidikan Islam adalah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan umum pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abtashi, pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama, pendidikan kutab. Pendidikan ini adalah yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutab. Sebagian di antara mereka hanya berpengetahuan sekedar pandai membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan pada umumnya yang mengajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dan pengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal seperti madrasah-madrasah, pondok pesantren, ataupun informal seperti di dalam keluarga. Yang ketiga, pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan secara privat yang diberikan secara khusus kepada satu orang atau lebih dari seorang anak pembesar kerajaan atau pejabat dan lainnya. Ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang didasarkan pada Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Al-Quran terlebih dahulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam hadis, barulah digunakan akal atau pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan menurut perspektif Islam. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam adalah menjadikan seluruh manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaannya berdasarkan Islam. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Adapun pendidikan Islam harus memberikan bimbingan hidup beragama, bukan sekedar memberikan ajaran-ajaran sebagai pengetahuan. Umar menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kafah supaya mampu menjalankan tugas kehambaan, kehalifahan, dan pewaris Nabi. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu menghargakan kegiatannya untuk kesejahteraannya umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa
Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia supaya menjadi manusia yang lebih mulia, memiliki karakter kepribadian Islami yang terlihat dari pola pikir dan pola sikap yang Islami, menguasai sakofah Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, berikut keahlian yang memadai dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai hamba, khalifah, dan pewaris Nabi. Yang kedua, penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain, sunatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaksud di dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Ilmu berdasarkan sunatullah, segala bentuk ilmu pengetahuan beserta segala teori dan rumusan di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif atau sesuai dengan fakta-fakta kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi, pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya, terutama sunatullah. Bahkan nantinya, segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkap atau memformulasikan sunatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Qadarullah. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah dan telah dituliskan oleh Al-Qalam dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kemudian ada Quran Surat Taha ayat 114 yang berbunyi, Waqur rabbi zidni ilma, yang artinya, dan katakanlah olehmu Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Selain Al-Quran ada juga hadis yang artinya mencari ilmu itu diwajibkan kepada baik umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Kemudian carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka itu dijadikan untuk menghadapi masa yang berlainan dengan masa kalian ini. Dan hadis Nabi yang terakhir yaitu, tidaklah henti-hentinya seseorang itu dapat dianggap orang berilmu selama ia masih terus belajar ilmu. Apabila ia menyangka bahwa sesungguhnya ia sudah serba tahu, maka sungguh ia seorang yang jahil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.